Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita ibadah di rumah masing-masing sehubungan dengan himbauan dari pemerintah yaitu PSBB. Untuk itu saya undang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, hari ini bersama umat Tuhan, kita sudah memasuki hari Minggu yang kedua sesudah Epifanias dan hari Minggu yang ketiga di tahun yang baru 2021. Kita mulai ibadah ini dengan pujian NKB nomor 2 ayat 1, 2, 4, dan 6. Hai mari sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, apapun bukit cermin kasih-Mu. Ya maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Sidang jemaat kekasih Kristus, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Jemaat kekasih Kristus menghayati perjalanan beriman mengikuti penanggalan tahun gereja. Minggu ini kita sudah memasuki minggu yang kedua sesudah Epifanias. Firman yang menuntun kita memasuki minggu ini menyapa demikian dari Yohanes 1 ayat 16. Dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian firman yang mengantar kita menyambut bersama-sama dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 138, Yesus telah datang. Yesus telah datang memberi sukacita, Alfa Omega dan firman kekal, Allah sejati dan Maha Pencipta,
Yesus telah datang, terputus ikatan yang dalam dosa dan maut menjerat. Rantai diganti dengan kelepasan dari kungkungan kuasa gelap. Habislah duka, lenyap kecemasan. Yesuslah datang, terputus ikatan. Marilah kita lanjutkan pujian kita dengan membaca Mazmur 105 ayat 1 sampai 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Dialah Tuhan Allah kita. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, bersama pemazmur kita telah mengungkapkan pengakuan kita, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Ketika mulut kita mengatakan, hatiku mau bernyanyi, hidup kita patut membuktikan penuh dengan puji-pujian dan nyanyian. Namun dalam praktek kita gagal memenuhi hidup kita dengan puji-pujian, malah justru penuh dengan keluhan. Oleh karena itu, marilah kita datang dalam doa pengakuan dosa kita bersama-sama. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh kembali duduk bersama sebagai keluarga Allah, meskipun melalui media daring, untuk kami bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, menghayati kasih karunia-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami, kasih karunia demi kasih karunia Kau karuniakan bagi kami. Namun ampunilah kami ya Tuhan, kalau dalam perjalanan hidup beriman kami tidak sepenuhnya mencerminkan kasih karunia-Mu itu nyata dalam hidup ini. Setiap kali kami mempermalukan Tuhan, bukan sebenarnya mempermuliakan Tuhan. Hidup kami penuh dengan kemunafikan. Ini dapat kami sembunyikan di hadapan sesama kami, tapi tidak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, dalam pengasihan sucikanlah kami dari segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Janganlah Kau mengingat begitu besarnya dosa-dosa kami, melainkan ingatlah kan perjanjian anugerah-Mu terhadap umat-Mu yang Kau kasihi, yang kini datang dengan rendah hati mengaku dosa-dosanya, mohon anugerah pengampunan-Mu. Dalam pengasihan Yesus Kristus, kami mohon anugerah pengampunan itu bagi kami sekalian. Amin. Kekasih Kristus, bersama-sama kita juga mengungkapkan pengakuan dosa kita dengan naikkan pujian Kidung Jemaat 58, Maha Kasih yang Ilahi, Nikmat Surga Turunlah. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau Maha
teruskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah. Diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Jemaat kekasih Kristus, ketika dengan hati kita mohon anugerah pengampunan Tuhan, seperti pujian yang kita ungkapkan sebagai hamba Kristus, memberitakan anugerah pengampunan telah diberikan kepada kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kini di dalam anugerah pengampunan Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, bersama-sama kita menerima petunjuk hidup baru yang menyapa demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Demikian berita anugerah petunjuk baru bagi kita sekalian. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian mewujudkan kemuliaan Allah ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pemberitaan firman Tuhan yang disiapkan untuk kita pada minggu kedua sesudah Epifanias ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 11, demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta membawanya, ia mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan setelah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dan dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka suka mendengar firman Tuhan, memelihara hatinya dan melakukan dalam dunia sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian kekasih Kristus, salam. Selaku pelayan Tuhan, kami menyambut jemaat yang sudah hadir berbakti di rumah masing-masing dalam persekutuan ibadah kita pada minggu ini. Renungan firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini sungguh sebuah renungan yang betul-betul menginspirasi dan memberikan penguatan kepada kita sekalian. Karena di mana Yesus hadir ternyata kemudian ia memberikan sebuah kebahagiaan. Kekasih Kristus, kalau kita berbicara tentang Kana, yang ada dalam pikiran kita tentulah memang air yang menjadi anggur. Mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus. Dalam Yohanes 2 ayat 1-11 tadi,
dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Demikian kesaksian firman Tuhan. Kasih Kristus, dari peristiwa ini sesungguhnya kita bisa melihat bahwa kehadiran Yesus di pesta perkawinan di Kana itu betul-betul memang sangat penting. Di kehadiran Yesus di pesta Kana itu betul-betul sebagai hal yang sangat penting. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehadiran Yesus. Ada banyak hal yang kita pelajari, tapi paling tidak ada beberapa yang bisa kita catat. Ternyata Yesus juga peduli dengan budaya. Di tengah banyak orang yang cenderung aneh dan mengabaikan budaya, orang acap kali ada yang karena pengaruh COVID tidak mau menghadiri upacara pemakaman dengan alasan acara yang lain-lainnya. Yesus betul-betul dalam konteks ini kita melihat dia sangat care pada suatu pesta. Dan itu memang salah satu tradisi pada masa itu di Israel. Ketika ada pesta, memang harus ada anggur dan seterusnya yang harus disiapkan. Budaya tradisi yang demikian memang ada. Yesus care kepada orang-orang yang demikian. Kedua, kehadiran Yesus penting rupanya bagi kerabat dan mempelai. Berarti Yesus pun serius memperhatikan masalah-masalah kekerabatan. Dia hadir bersama dengan Maria, dikatakan ibunya. Bagaimana kita tahu kalau mereka itu kerabat dekat? Karena Maria bisa masuk ke dapur. Di dapur dia memperhatikan apa yang kurang dan tahu kalau persediaan anggur makin sedikit, sementara pesta masih panjang. Sehingga jika anggur habis, maka itu aib besar bagi keluarga mempelai. Maria menyampaikan tentang kurangnya anggur itu kepada Yesus. Namun sangat menarik ketika Yesus mengatakan waktuku belum tiba. Itu kalimat yang memang sering dia pakai sehingga menimbulkan pertanyaan sekaligus menjadi karakteristik Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes selalu dikatakan kita menemukan kata-kata saatku belum tiba. Misalnya dia mengatakan kepada murid-muridnya, jangan memberitahukan pada orang lain karena waktuku belum tiba. Hal itu berarti dia melaksanakan sesuatu bukan berdasarkan pesanan orang, bukan berdasarkan orden orang. Kedua, kita juga melihat itu mengacu pada titik-titik di mana dia menyatakan kebenaran secara terbuka dan tertutup. Dan yang ketiga, dia juga mengacu pada titik akhir dari perjalanannya di dunia ini. Artinya dia mempunyai waktu yang spesial dalam menggarap seluruh pekerjaan itu. Yesus juga ingin mengingatkan bahwa Maria adalah ibu dalam kedagingannya. Dan dia harus memanggilnya ibu. Tetapi tidak sama dengan ibu yang bisa mengaturnya. Karena Yesus adalah juru selamat dunia. Kita lihat peristiwa minggu yang lalu, beberapa yang lalu ya. Ketika Yesus berumur 12 tahun, dia ditabiskan menjadi anak Taurat. Dia dicari-cari orang tuanya. Dan ketika ketemu, ibu bertanya, kemana saja kau? Yesus menjawab, ketika itu aku harus ada di rumah Bapakku. Tentu saja Yusuf menyimpan dalam hati. Dan Maria pun tidak berkomentar atas jawaban Yesus itu. Mereka tahu apa yang dia maksud. Di sisi lain, Maria sadar betul bahwa dirinya adalah ibu yang membesarkan Yesus. Tapi sekaligus dia Tuhan yang harus dia sembah. Sangat betul-betul complicated. Kadang-kadang Maria juga meleset
Tetapi yang menarik, Maria selalu memperhatikan dan penuh dengan ketaatan. Sehingga dia tidak berdebat dengan Yesus. Dan ketika Yesus mengatakan kalimat waktuku belum tiba, Maria hanya mengatakan kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan lakukanlah saja. Kenapa Maria bisa memberi instruksi kepada para pelayan? Sekali lagi karena dia betul-betul kerabat dekat mempelai. Pesta memang terus berlangsung. Para tamu pun berbahagia sementara di dapur sedang terjadi krisis. Kalau saja anggur habis itu sangat memalukan. Lalu Yesus menyuruh para pelayan menciduk air pembasuh kaki dan diberikan kepada para pemimpin pesta. Dalam adat Yahudi, kalau memang mau masuk ke rumah, kaki memang harus dibasuh. Dan ketika pemimpin pesta mencicipi air itu, dia kaget karena itu anggur yang sangat enak. Semua orang pun kaget karena anggur itu betul-betul sangat enak. Tamu-tamu pun memuji mempelai. Kasih Kristus, mari kita buat perbandingan. Di depan terdengar hiruk pikuk penuh kebahagiaan, sementara di dapur malapetaka sedang mengintai jika anggur benar-benar habis. Tapi kemudian datang pertolongan dari dapur. Dan tamu-tamu di depan tidak tahu itu. Tapi Yesus sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, mengubah air jadi anggur. Kapan air berubah menjadi anggur, tidak ada yang tahu. Pelayan hanya menciduk air dan membawanya ke depan. Tidak jelas kapan dan bagaimana air itu berubah jadi anggur. Kalau ini berbicara tentang mujizat air jadi anggur, Yesus pasti menunjukkannya. Seperti waktu dia membuat orang lumpuh berjalan, menyembuhkan mata orang buta dan sebagainya. Jadi pesan yang mau disampaikan di Kana itu bukanlah mujizat di mana air berubah menjadi anggur. Yohanes suka mengatakan itu sebagai tanda, dan tanda jauh lebih besar daripada mujizat. Mujizat pun cuma satu bagian, tetapi tanda itu bisa lebih banyak dan lebih luas. Tanda Yesus hadir, bisa air jadi anggur. Atau orang sedih bisa jadi tertawa. Atau suasana yang muram bisa menjadi hangat. Tanda lebih besar, lebih luas, lebih menunjukkan kalau dia betul-betul hadir. Jadi kalau Yesus hadir, orang sedih jadi tertawa. Suasana yang muram menjadi hangat. Jadi kehadiran Yesus di pesta Kana betul-betul jauh lebih penting daripada air menjadi anggur. Waktu Yesus ada di situ, jauh lebih penting daripada mujizat yang selalu diimpikan banyak orang. Ingat, tidak ada yang tahu kalau persediaan anggur sudah habis. Mereka juga tidak tahu kalau air pembasuh kaki telah berubah menjadi anggur. Hanya Yesus yang tahu. Apa pesan yang bisa kita ambil? Yesus hadir dalam sebuah pesta perkawinan dan pesta itu selamat dari kekacauan. Tanda kehadiran Yesus adalah bahwa pesta yang terancam kacau berubah menjadi bahagia. Di mana Yesus hadir, kekacauan juga berubah menjadi bahagia. Jemaat kekasih Kristus, payung firman Tuhan kita ketika masuki minggu ini mengatakan, dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Keluarga di Kana sungguh menerima kasih karunia melalui Yesus Kristus. Melalui mujizat ini dilakukan. Keluarga di Kana mengalami kasih karunia melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah pesta mereka. Karena kasih Kristus, kalau firman ini dilamatkan pada kita pada hari ini, biarlah kita diingatkan agar dimanapun kita berada saat ini, ketika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kiranya kasih karunia itu juga boleh dirasakan dan dialami oleh sekitar kita. Artinya kehadiran kita seperti firman yang lampau berdampak bagi sekitar kita. Karena memang untuk itulah kita dipanggil sebagai keluarga-keluarga Allah di Galang Buana ini. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kita sesuai dengan nama gereja kita Galang Buana. Biarlah betul-betul kehadiran kita betul-betul menjadi terang bagi dunia ini. Karena memang untuk itulah kita dipanggil menjadi satu keluarga Allah. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Terpujilah Tuhan dengan segala firman-Nya.
Berbahagialah kita selalu diingatkan di hari kesehari oleh firman pada kita sekalian. Amin. Satu doa bagi kita sekalian. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kasih karunia demi kasih karunia yang boleh Kau karuniakan bagi kami. Dan hari ini pun firman-Mu menyapa kami sekalian, betapa kehadiran Kristus sungguh-sungguh memberikan kebahagiaan bagi keluarga di Kana. Demikian juga ketika kehadiran Kristus ada di tengah-tengah keluarga kami betul-betul merasakan bahagia dan sukacita. Bapa, peliharakanlah firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, agar dia boleh berbuah melalui semua kebajikan yang kami lakukan di hari kesehari. Kini bersama-sama segenap keluarga Allah, kami menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami bersyukur kalau dalam Kristus kami boleh leluasa tentang kehadirat-Mu tanpa ragu dan malu, karena Engkau berkenan jadi syafaat kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu di Galang Buana, di mana kami bersekutu bersama-sama, sesuai dengan namanya Galang Buana. Biarlah kehadiran kami tengah-tengah dunia ini betul-betul menjadi terang yang mempermuliakan Tuhan. Karena Engkau hadir dan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, Engkau sungguh menolong kami sekalian, siapapun kami dalam kapasitas masing-masing, dimanapun kami berada, kami hadir betul-betul menjadi terang dunia yang mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi segenap rencana-rencana ke depan jemaat-Mu, ketika kami akan duduk bersama mengevaluasi program pelayanan kami, dan merencanakan program pelayanan untuk tahun ini. Kiranya Kau akan memberkati, memberikan kami pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang bijaksana, untuk kami boleh tuangkan dalam program-program supaya pedoman kami melangkah sebagai keluarga Allah, jemaat-Mu yang ada di Galang Buana ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi kasih-kasih kami yang karena situasi pandemi ini, kami harus berbakti melalui daring dari rumah kami masing-masing. Kami rindu dimanapun kami berada, kami percaya dalam roh kami dapat bersatu dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Karena itu kami berdoa bagi segenap jemaat-Mu yang Kau miliki di Galang Buana ini. Berkati mereka dalam jalan kehidupan dan pergumulan mereka masing-masing. Ketika mereka ada yang bergumul dengan masalah sakit penyakit, kiranya Engkau hadir bagi mereka memberikan pemulihan dan penguatan, meyakinkan mereka bahwa tangan kasih Kristus tetap hadir dan menolong mereka sekalian. Ketika mereka bergumul dengan masalah ekonomi, karena beratnya beban yang saat ini terjadi, Engkau akan menolong mereka memberikan jalan keluar, memberikan hikmat dan inspirasi-inspirasi yang kreatif untuk mereka boleh mengembangkan dan menemukan peluang-peluang
usaha untuk mereka boleh membangun bersama-sama. Usaha-usaha yang menolong mereka menopang hidup rumah tangga mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi segenap jemaat-Mu yang Kau miliki di Galang Buana ini. Secara khusus kami berdoa bagi anak-anak muda Tuhan. Kami rindu Engkau akan menolong mereka di dalam pergaulan-pergaulan mereka. Ada yang merindukan hadirnya teman-teman pendamping dalam hidup mereka. Engkau akan menggunakan itu pada waktunya yang tepat melalui pergaulan-pergaulan yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, tengah-tengah pergaulan gereja Tuhan di Bali maupun di masyarakat. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, berkati mereka agar mampu menjalankan tugas pengabdiannya bagi pembangunan bangsa dan negara kami. Jauhkan mereka dari godaan pencobaan, menyalahgunakan wewenang yang ada pada mereka, dan kan betul memanfaatkannya bagi kemaslahatan pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran. Bapa, kami berdoa bagi upaya-upaya penghentian menghambat COVID-19 ini. Kau akan menolong. Kami bersyukur vaksin boleh ada dan Bapak Presiden bahkan memberi teladan yang baik pertama-tama untuk menerima itu. Sehingga ini betul-betul memang tidak menakutkan, tapi akan menolong kami sekalian. Kiranya Kau akan menolong memberkati secara khusus juga para dokter dan para medis yang ada di garda depan di dalam pelayanan dan perawatan terhadap orang-orang yang kena tanpa COVID ini. Engkau akan memberkati mereka dengan pengasihan-Mu. Dan secara khusus bagi mereka-mereka yang mengalami dan terinfeksi COVID-19, kami rindu Tuhan hadir juga bagi mereka, memberikan penguatan dan peneguhan, bahwasanya tangan Tuhan tetap panjang untuk menolong dan memberkati mereka. Berkati mereka, yakinkan mereka tetap mampu bersuka cita apapun situasi dan keadaan mereka. Karena Tuhan hadir juga bagi mereka di tengah-tengah pergumulannya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi usaha-usaha yang dilakukan oleh segenap lembaga-lembaga jemaat dalam juga berpartisipasi ambil bagian dalam hal ini. Engkau memberkati mereka semuanya. Begitulah Tuhan Yesus, doa-doa kami sekalian. Kami juga berdoa bagi kasih-kasih kami yang dalam minggu ini mereka merayakan ulang tahun mereka. Berkati mereka agar mereka diingatkan arti tamat usia dalam kehidupan mereka. Begitulah Tuhan Yesus, doa kami sekalian. Dan sekiranya ada doa-doa lain yang tak terucapkan, yang juga dinaikkan oleh hamba-hamba-Mu yang hadir dalam persekutuan ibadah, live streaming maupun di rumah masing-masing, Kau akan memberkati mereka dan mendengar doa-doa mereka. Demikian Tuhan doa kami sekalian, yang semuanya ini kami alaskan dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kini tiba waktunya kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu perkenankan saya terlebih dahulu membaca nats untuk mengiringi persembahan kita yang terambil dari Mazmur 30 ayat 5 yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian PKJ 282 ayat 1-3. Tuhan tolong bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jam
hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, persembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, persembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati akti imanku. Harta dan karya, tata dan nama, persembahkan bagi nama-Mu. Sedang jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengantar persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Saya akan memimpinnya. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami sembah. Kami percaya Engkaulah sumber berkat dan rahmat dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memiliki kehidupan kami, dan juga segala sesuatu yang kami miliki bersumber daripadamu. Pada ibadah kali ini kami membawa sedikit dari berkat yang telah tercurah dalam kehidupan kami melalui pekerjaan kami. Kiranya Tuhan Yesus menyucikan terlebih dahulu sehingga persembahan kami dapat berguna demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Setiap yang mengelola persembahan ini biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga persembahan ini dapat dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk membawa persembahan kami ke hadapan-Mu, terkhusus hidup kami, sehingga kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Jadikan kami terang dimanapun kami berada, dan hanya kepada-Mu kami mohon ya Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal
Jemaat sekalian, pulanglah jemaat dengan sejahtera, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh yang Kudus, memberkati dan menyertai saudara sekalian, saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.